Teman-teman, apakah kalian pernah mengamati langit? Bila diamati, langit sangatlah indah. Tapi, apakah kalian tahu apa itu awan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Hai, salam berjumpa kembali. Good morning grade 3. Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat selalu pastinya. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tematik. Nah, bagaimana? Kalian masih semangat belajar kan? Oke, kalau masih semangat, yuk kita siapkan buku tematik 3I-nya. Kita akan belajar tentang keadaan cuaca, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Nah, dengan mempelajari materi ini, Miss Rosa ingin kalian memahami apa yang dimaksud dengan percakapan terkait dengan keadaan cuaca, menentukan kata baru dalam teks tentang cuaca, lalu menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar, serta menunjukkan pola irama yang sama pada sebuah lagu. Ada banyak tipe awan, kita bisa membedakannya menjadi 10 jenis awan. Dari ketinggiannya kita bisa bedakan menjadi awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Kalau kita perhatikan bentuk awan di sekitar kita, ada dua bentuk utama dari awan. Yang pertama berbentuk bergumpal seperti bunga kol, kemudian yang kedua berbentuk berlapis-lapis seperti kabut. Bentuk yang berlapis-lapis ini disebut bentuk strato. Di ketinggian yang rendah, awan ini disebut awan stratus. Jika terjadi gerimis, biasanya disebabkan oleh awan ini. Awan stratus yang ada di lapisan menengah disebut awan altostratus karena posisinya yang lebih tinggi. Awan altostratus ini biasanya menyebabkan hujan dalam skala luas. Awan ini bisa berkembang menjadi awan jenis lain di lapisan bawahnya yang bisa menyebabkan hujan lebat. Awan ini disebut dengan awan nimbostratus. Kemudian awan yang sangat tinggi berbentuk seperti serabut yang terdiri dari kristal es atau butir-butir es disebut dengan cirrostratus.
Awan ini bisa membuat fenomena halo akibat dari kristal es yang merefleksikan cahaya di sekitar matahari dan bulan. Lalu awan berbentuk seperti bunga kol yang berada di lapisan rendah disebut awan kumulus. Awan rendah yang bentuknya gabungan dari bentuk kumulo dan strato disebut awan stratocumulus. Awan kumulus yang berada di lapisan menengah berukuran lebih kecil. Kita sebut dengan awan altocumulus. Pada lapisan yang lebih tinggi dengan ukuran yang lebih kecil lagi, kita sebut dengan awan cirrocumulus. Awan kumulus bisa menimbulkan hujan yang intens atau hujan lebat dalam waktu singkat. Kadangkala awan kumulus dapat menyebabkan hujan di suatu wilayah, tetapi dalam jangkauan ratusan meter hujan sudah tidak terjadi. Hal ini biasa kita sebut dengan hujan lokal. Kemudian awan yang paling besar adalah awan cumulonimbus. Awan ini terbentuk pada lapisan rendah, namun bisa tumbuh dan berkembang hingga ke lapisan tinggi. Awan inilah yang bisa menimbulkan petir dan kilat sehingga sangat berbahaya, khususnya bagi dunia penerbangan. Kemudian yang terakhir merupakan awan tinggi berbentuk tipis seperti gula-gula kapas, disebut dengan cirrus. Awan ini terbentuk dari kristal-kristal es yang puncaknya bergerak sangat cepat. Dengan mengamati awan di sekitar kita dan sekarang kita sudah mengetahui berbagai jenis awan, hal itu bisa memberikan kita gambaran apa yang terjadi di atmosfer, kondisi cuaca saat ini, dan juga kondisi cuaca yang akan terjadi. Nah, kalau pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang macam-macam cuaca. Kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu jenis-jenis cuaca. Pada umumnya, manusia mengetahui cuaca yang akan terjadi berdasarkan langit, yaitu dengan cara melihat awan. Adapun jenis awan yang berbeda menandakan cuaca yang berbeda pula. Apakah kalian tahu apa itu awan? Ya, betul. Awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Nah, uap air ini tersebut berasal dari air yang ada di bumi dan terkena panas matahari. Ada banyak macam-macam awan. Biasanya itu dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, bentuknya, atau ketinggiannya. Proses pembentukan awan tidak bisa dipisahkan dari siklus air dan proses terjadinya hujan. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan, yaitu ada suhu, sinar matahari, angin, dan kelembapan udara. Berikut contoh jenis-jenis awan. Nah, pada gambar tersebut, ini adalah contoh awan sirus, di mana awan sirus ini berbentuk seperti serabut kapas. Awan sirus ini berada paling jauh dari permukaan bumi dan berada di ketinggian lebih dari 6 km. Dan awan sirus ini tidak menyebabkan hujan. Dan jenis awan yang kedua yaitu awan stratus. Nah, awan stratus ini berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu dan letaknya paling dekat dengan permukaan bumi yang memiliki ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut. Dan awan stratus ini merupakan tanda bahwa akan turun hujan gerimis. Contoh selanjutnya yaitu awan kumulus. Awan kumulus ini berbentuk gumpalan putih dengan bagian atas seperti bunga kol. Nah, seperti bunga kol ya teman-teman. Dan awan kumulus ini mengambang di bawah awan sirus yang memiliki ketinggian 2-6 km. Nah, awan ini menunjukkan cuaca cerah dan panas. Namun, terdapat juga awan kumulus abu-abu yang kehitaman, yaitu pertanda akan terjadinya hujan badai. Atau hujan badai ini biasanya disertai angin kencang, kilat, bahkan guntur. Dan selanjutnya, di sini ada contoh awan cumulonimbus. Nah, di mana si awan cumulonimbus ini adalah awan cumulus yang merupakan awan cumulus yang bertingkat-tingkat dengan ketinggian dapat mencapai 8 km.
pada bagian dasar awan ini biasanya berwarna gelap atau hitam. Nah, awan ini menandakan akan turun hujan badai dan biasanya disertai angin dan petir yang menggelegar. Nah, dalam bidang transportasi, awan cumulonimbus ini sangat diwaspadai. Awan ini dapat mengganggu penerbangan pesawat, terutama jika terletak pada lintasan pendaratan pesawat. Tak jarang penerbangan harus ditunda jika cuaca sangat buruk. Nah, itulah penjelasan contoh dari jenis-jenis awan ya teman-teman. Semoga kalian dapat membedakan contoh jenis-jenis awan tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke materi sikap bersatu dalam keragaman di lingkungan. Di lingkungan sekitar kita terdapat keragaman. Ada keragaman agama, suku, bangsa, bahkan budaya, kebiasaan, dan adat istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya ya teman-teman. Nah, bekerja sama tanpa membeda-bedakan itu merupakan contoh dari sikap bersatu dalam keragaman. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu, berasal dari bangsa yang sama, yaitu Indonesia. Nah, yuk terakhir kita akan bernyanyi bersama-sama, yaitu judulnya Hujan Rintik-Rintik ciptaan Ate Mahmud. Kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Demikian penjelasan materi tentang keadaan cuaca. Semoga dari penjelasan hari ini kalian menjadi paham dan mengerti ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, Grade 3.